berikutnya nih ya, Bapak dan Ibu. Silakan absensi terlebih dahulu, Bapak dan Ibu. Mohon absensinya terlebih dahulu untuk audit internal dan tindak lanjut, Bapak dan Ibu ya, audit internal dan evaluasi tindak lanjut. Jadi silakan diklik judul materinya, jangan sampai terlewat absen nih. Kayaknya kok masih ada yang kelewat satu materi nih Bapak dan Ibu. Saya lihat ya. Sekarang silakan boleh absen terlebih dahulu Bapak dan Ibu supaya tidak lupa. Nih saya cek di sistem kayaknya absensi Bapak dan Ibu ada yang kurang satu materi nih karena harusnya totalnya 25 ya, tapi Bapak dan Ibu ada yang masih 20. Baik, silakan absen terlebih dahulu biar Bapak dan Ibu tidak terlewat. Jadi kalau cuma terlewat 5, Bapak dan Ibu masih bisa tambah dengan keaktifan. Kalau Bapak dan Ibu aktif, nanti jadi absen yang terlewat bisa tertutup. Ya, baik, Bapak dan Ibu sudah absen? Sudah absen Bapak dan Ibu? Siap, sudah Ibu. Silakan. Siap, Oke, sudah. Sudah Ibu. Sudah, Ibu. sambil saya absen di sini ya, Pak Fadli ada di ruang Zoom. Pak Fadli, Bu Putri Kartika ada di Zoom. Ada, Bu. Ibu Ya, Ibu ada, Ibu. Azahra, silakan apa di Zoom. Terus Ibu Diana ada di Zoom. Ibu Firda, Ibu Galuh. Kemudian Ibu Maulida ada di Zoom, Bu Maulida, Ibu Vera ada di Zoom, Pak Rofik, Ibu Ada, Rosielia, Bu. Ibu Rosi, fasilitatornya siapa Bu Rosi? Hadir Bu, Pak Rafiq ngikuti. Oke Pak Rofik. Wajahnya mana nih Pak Rofik? Tuh, ini Bu. Oh, Bapak dua device ya? Iya. Oke. Ibu Rosi, Rosielia, Triatna hadir di Zoom. Saya mau panggil dari kemarin nih, Wahdiara. Bapak atau Ibu ini Wahdiara ini? Pak Wahdiara, monitor. Saya belum dijawab dari kemarin, Pak Wahdiara. Ini saya nggak tahu nih, Pak Wahdiara ini hadir atau tidak ya Bapak dan Ibu. Karena kalau yang seperti ini nanti eh, fasilitatornya sulit untuk meluluskan ya. Karena di Zoom tidak menyahut ya. Terus tidak muncul. Pak Rudi, monitor. Bu Sartika, Pak Ponidi, kemudian Ibu Khadijatul, Pak Keswanto, monitor ini gelap semua ini di layarnya ya. Baik Bapak dan Ibu, kebetulan materi yang ini saya yang menyampaikan, kita masuk di audit internal. Jadi nanti Bapak dan Ibu eh, akan menerapkan setelah lulus dari sini di SPPG Bapak dan Ibu, nanti secara reguler, secara setahun sekali Bapak dan Ibu harus menjalankan pemeriksaan audit internal ya. Nah, apalagi Bapak dan Ibu mau proses sertifikasi nih. Ya, persyaratan salah satu sertifikasi adalah ketika nanti auditornya datang ke tempat Bapak dan Ibu, mereka akan menanyakan hasil audit internalnya mana ya. Kemudian hasil kaji ulangnya mana? Itu. Ya, mereka akan menanyakan itu. Jika Bapak dan Ibu belum melaksanakan, itu nanti jadi ketidaksesuaian, jadi temuan di auditor. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu harus reguler nih, jalanin setahun sekali. Nanti sudah lulus dari sini langsung dijalanin, cek bagian penerimaan sampai bagian pendistribusian. Seperti itu. Pak Andi, ada yang ingin ditanyakan? Ini nggak ada materinya ya Bu? Itu di Belum Pak, download. belum saya tayangkan. Ya, ada materinya ada Bapak dan Ibu, nanti akan saya tayangkan. Jadi saya mau menginfokan dulu sama Bapak dan Ibu. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu sudah lulus, tolong dilaksanakan untuk audit internalnya ya Bapak dan Ibu. Karena kalau Bapak dan Ibu tidak jalankan, ketika auditor datang, Bapak dan Ibu tidak punya hasil dokumentasinya, nanti Bapak dan Ibu belum sesuai untuk proses sertifikasinya. Seperti itu ya. Baik, Bapak dan Ibu sudah absen ya. Saya izin share screen. Sebentar saya izin buka Bapak dan Ibu.
Oke, saya izin share sebentar. Oke, Bapak dan Ibu, kita ada masuk di materi melakukan audit internal penerapan SJPH dan melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal, ya, Bapak dan Ibu. Ini saya perbesar. Nah, di sini apa itu audit? Tujuannya Bapak dan Ibu dapat merencanakan audit internal. Jadi kenapa sih kita harus pelajarin audit? Nah, untuk Bapak dan Ibu bisa merencanakan audit internal, melakukan audit internal dan menyusun laporan audit internal. Jadi kalau merencanakan itu biasanya Bapak dan Ibu kalau mau melakukan sesuatu biasanya dibuatnya apa dulu nih? Kita besok mau eh, oh si A bagian ini, si B bagian ini ada dibuat nggak Bapak dan Ibu sebelum memberitahukan ke si A, si B, dibuat jadwalnya tidak? Misalnya Bapak dan Ibu di tempat Bapak dan Ibu untuk penjadwalan shift dan sebagainya ada jadwalnya di tempat Bapak dan Ibu. Oh besok Ada, kita ada. mau bikin menu A, menu B, ada jadwalnya ya. Ada Ibu. Itu. Nah, sama dengan audit. Jadi kalau audit juga nanti Bapak dan Ibu sebelum melakukan pemeriksaan, oh saya penyelia halal yang harus melakukan pemeriksaan mulai dari penerimaan bahan sampai dengan pendistribusian. Oh, saya punya tim. Kemarin Bapak dan Ibu di manual SCPH-nya bikin tim, teman-temannya sudah dimasukkan di dalam tim. Ya, jadi beberapa bagian misalnya oh ahli gizinya masuk dalam tim, kemudian bagian penerimaan masuk dalam tim, kemudian bagian proses masuk dalam tim, kemudian bagian pengiriman masuk dalam tim gitu ya. Nah, yang kemarin Bapak dan Ibu tanda tangan itu adalah tim audit internal yang akan membantu penyelia halal nih, yang akan membantu Bapak dan Ibu di sini untuk proses audit. Jadi Bapak dan Ibu nggak sendirian auditnya ya, jangan nanti berpikirnya bahwa, duh saya nanti sendirian, masa saya yang harus ngecek semuanya? Tidak. Jadi Bapak dan Ibu punya tim, ya, punya tim yang akan membantu Bapak dan Ibu. Yang namanya kemarin Bapak dan Ibu masukkan di tugas satu, ya, gitu. Kemudian apa sih audit internal itu Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu di sini akan mengacu kepada 5 kriteria SJPH. Nah, saya tanya Bapak dan Ibu, kita kriteria SJPH itu apa saja kemarin yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi? Yang pertama, Bapak dan Ibu yang bisa jawab kriteria SJPH? Saya Bu, komitmen dan Boleh. tanggung Bu jawab. siapa nih? Vera Bu. Ibu Vera silakan. Yang Apa pertama Bu ada Vera? yang pertama ada komitmen dan tanggung jawab, Betul. bahan, produk, proses produk halal PPH, lalu produk, yang terakhir pemantauan dan evaluasi. Betul sekali Bu Vera. Bu Vera, kemarin buat yang ada tanda tangannya, ada nama teman-temannya. Itu namanya apa Bu Vera? Oh, bentar Bu. Penyelia halal. Penyelia. Bukan penyelia halalnya. Yang ada nama teman-temannya Bu Vera nih, Bapak dan Ibu. Ada nama teman Bapak dan Ibu. Itu namanya apa? Surat apa? Tim kerja. Surat apa Pak? Tim manajemen halal. Betul, tim manajemen halal ya Bapak dan Ibu. Jadi itu SK timnya. Nah, tadi kita akan mereferensi kemana nanti ketika Bapak dan Ibu melakukan audit. Nah, ini dia. Betul yang disampaikan Bu Vera tadi ya. Komitmen tanggung jawab, bahan, PPH, produk, pemantauan, dan evaluasi. Jadi, Bapak dan Ibu akan mengacu kepada hal tersebut. Oh, ternyata pas Bapak dan Ibu periksa, kok belum dipajang sih kebijakan halalnya, ya kok SPPG saya belum masang kebijakan halalnya gitu ya. Nah, berarti itu jadi ketidaksesuaian di mana? Di komitmen dan tanggung jawab. Terus kemudian Bapak dan Ibu kemarin sudah buat menu nih, ya. Sudah buat menu, sudah buat bahan penyusunnya. Oh, kalau buat buat menu ayam kecap berarti ada ayam, ada kecap, ada gula misalnya ya, ada garam. Nah, itu masuk dalam bahan penyusunnya. Nah, kalau misalnya ternyata kok bahannya nggak sesuai, bahannya nggak ada di dalam daftar bahan, berarti masuk ke kriteria yang bahan, ya. Oh, tadi yang dijelasin sama Bu Akvin, ya. Oh, produknya tidak sesuai, harus dipisahin, terus kemudian harus dilabel, terus harus dimusnahkan. Musnahkannya seperti apa? Nah, itu masuk kriteria yang mana? Oh, itu masuk kriteria yang produk. Ya, karena produknya ada yang tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, diapakan nih produknya? Itu ya. Jadi mengacu kepada 5 kriteria ini. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu ketika
melakukan audit internal, melakukan pengecekan. Oh, saya ke gudang ngecek, ternyata di gudang produknya semuanya di lantai, nggak pakai rak, nggak pakai alas. Nah, itu jadi temuan di mana? Jadi ketidaksesuaian di mana? Oh, di PPH, karena penyimpanannya tidak sesuai. Itu ya. Jadi akan mereferensi ke 5 kriteria ini. Kemudian, definisi audit sendiri apa, Bapak dan Ibu? Pemeriksaan sistematik dan independen untuk mengetahui apakah aktivitas proses produksi halal dilaksanakan efektif dan sesuai perencanaan. Kemudian, pelaku usaha harus mempunyai prosedur tertulis. Bapak dan Ibu tambahkan lagi SOP-nya ya. Prosedurnya ditambahin buat prosedur audit internal ya. Kemudian dilaksanakannya kapan? 1 kali dalam setahun. Masukkan dalam prosedur tersebut. Audit internalnya dilakukan 1 kali dalam setahun. Kemudian ruang lingkup audit internal harus sesuai lingkup penerapan SCPH. Misalnya ada kantor pusat, pabrik, maklon, kemudian dapur pusat, cabang. Oh, Bapak dan Ibu punya satu yayasan punya beberapa SPPG. Berarti nanti yang diaudit siapa? Semua SPPG itu diaudit, ya. Misal satu yayasan ada 10 SPPG. Berarti 10-10 ini nanti akan diaudit. Enggak satu aja. Jadi dari SPPG A sampai SPPG eh, Z misalnya gitu ya. Nah, itu semua nanti akan diaudit. Jadi kenapa harus diaudit? Karena perlakuan untuk tiap-tiap SPPG itu berbeda, Bapak dan Ibu. Misalnya ternyata di SPPG A, kebijakan halalnya dipasang, ada spanduk. Kemudian mau masuk ruang produksi, ditempel juga kebijakan halal. Jadi bisa dibaca sama karyawan. Kemudian sanitasi hygiene-nya bagus. Mereka masuk dapur produksi pakai APD lengkap. Ya, kemudian uh, sebelum masuk ke dapur produksi, ganti baju dulu khusus masuk produksi, ya, tidak memakai pakaian yang dari luar. Kemudian personel hygiene-nya bagus. Kemudian terkait dengan pest control-nya juga bagus, dapurnya bersih, ya, checklist kebersihannya rapi gitu. Nah, ternyata pas ke SPPG yang satunya gitu ya, pas dicek, pas diaudit, loh kok kebijakan halal aja nggak kelihatan gitu, cuma ada di manual saja, cuma ada di manual SCPH, tapi tidak ada dalam bentuk spanduk, nggak ada dalam bentuk poster, nggak ada dalam bentuk banner, terus kemudian kok pas masuk dapur produksi ada karyawan yang tidak menggunakan hairnet. Bisa mengkontaminasi produk nih ya, bisa mengkontaminasi menu yang Bapak dan Ibu buat nih yang sudah dimasak, nanti kejatuhan rambutnya gitu ya. Nah itu. Terus kemudian kok ternyata temboknya kotor, banyak nodanya gitu ya. Ini checklist kebersihannya tidak efektif nih, tidak sesuai nih. Kok masih banyak noda-noda eh, noda-noda hasil produksi di tembok-temboknya gitu ya. Terus di lantainya masih banyak sampah-sampah, terus tong sampahnya tidak pakai tong sampah yang injak gitu ya. Tong sampahnya terbuka, kotor, banyak lalat. Nah, itu. Jadi kenapa harus diaudit? Karena setiap tempat itu, tiap outlet, tiap SPPG, tiap cabang ya Bapak dan Ibu perlakuannya itu beda-beda. Itu. Jadi kenapa memang harus diaudit semua. Jadi satu itu tidak mewakili semua, tapi satu itu harus diaudit semua, termasuk dengan central kitchen-nya. Oh, misalnya kita punya central kitchen, punya bahan yang dikasih dari SPPG A, nanti SPPG B, C, D, dan E pakai dari yang A gitu. Nah, itu tetap semuanya harus diaudit seperti itu ya. Kemudian hasil internal audit dilaporkan sesuai ketentuan dari BPJPH. Nah, Bapak dan Ibu, tujuan dari audit internal ini apa? Pertama, untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian elemen. Nanti pertanyaannya boleh ya Bapak dan Ibu di akhir materi. Nah, kemudian eh, kenapa Bapak dan Ibu ngecek ketidaksesuaian untuk nanti Bapak dan Ibu melakukan perbaikan. Oh, tadi banyak noda di dapur produksi. Berarti perbaikannya apa? Oh, kebersihannya harus diefektifin lagi nih, gitu. Jadi eh, dicek lagi kebersihannya apa yang harus dibersihkan, apa yang harus dirapikan. Nah, itu diefektifkan lagi. Kemudian kalau sudah sesuai, tulis yang sesuai. Oh, misalnya ternyata pas Bapak dan Ibu melakukan pengecekan sudah sesuai nih penyimpanan, semua menggunakan palet.
terus kemudian terpisah antara bahan A, bahan B, bahan C, kemudian yang ada di rak-rak juga sudah dilabeli, ya ada label nama bahannya, kemudian kode produksinya, tanggal expirednya, gitu ya. Nah, itu kemudian menentukan efektivitas penerapan sistem, memberikan peluang dan perbaikan, memenuhi persyaratan, dan mendaftarkan sistem halal ke Badan Sertifikasi. Kemudian di sini perannya apa? Nah, Bapak dan Ibu, peran penyelia halal. Nah, di sini ada pemilihan tim juga ya, Bapak dan Ibu. Peran penyelia halal di sini menjadi anggota atau ketua tim auditor internal. Kemarin Bapak dan Ibu sudah buat nih di SK tim ya, ada SK yang untuk penyelia halal, kemudian ada SK untuk tim manajemen halal, TMH namanya ya Bapak dan Ibu. Oh, ada namanya si A, si B, si C. Bapak dan Ibu ternyata diamanahkan untuk menjadi ketuanya misalnya ya. Nah, itu kemudian anggotanya siapa? Anggotanya dari bagian penerimaan, bagian pengolahan, kemudian dari bagian pengiriman, gitu ya. Nah, itu jadi anggotanya Bapak dan Ibu. Atau Bapak dan Ibu ternyata diamanahkan untuk jadi penyelianya. Jadi ketua timnya misalnya si KSPPG-nya ya. Atau ternyata ketua timnya harus ketua yayasan misalnya gitu. Nah, itu jadi Bapak dan Ibu di sini perannya dituliskan dalam SK tim itu sebagai apa? Sebagai ketua kah atau sebagai nanti anggotanya ya. Seperti itu. Kemudian pemilihan timnya bagaimana disesuaikan dengan pengetahuannya terhadap karya. Oh, kayaknya nanti si bagian penerimaan nih si A nih dia cocok nih untuk bantuin di audit gitu karena dia paham proses A, B, C, dan D misalnya seperti itu. Nah, itu Bapak dan Ibu. Jadikan timnya Bapak dan Ibu. Kemudian komposisi disesuaikan dengan area dan fungsi yang ingin diaudit. Kecakapan audit, mengerti teknik audit, auditor harus independen. Ya, mengerti teknik audit. Jadi ketika Bapak dan Ibu nanti mengaudit, Bapak dan Ibu boleh menggunakan teknik misalnya observasi. Bapak dan Ibu ngaudit, datang nih, Bapak dan Ibu ngaudit gudang. Berarti Bapak dan Ibu harus datang ke gudang, dilihat gudang prosesnya seperti apa. Ya, terus kemudian misalnya Bapak dan Ibu mengaudit produksi. Nah, mengaudit proses pengolahan. Datang ke tempat dapurnya, dicek proses pengolahannya seperti apa, sesuai standar SCPH atau tidak. Oh ya. Kemudian bisa dengan dokumentasi. Nah, Bapak dan Ibu misalnya lagi ngaudit bagian pembelian ya, bagian pembelian bahan. Nah, Bapak dan Ibu ngecek nih, saya mau lihat SOP pembelian bahannya. Terus kemudian saya mau lihat PO-PO-nya. Saya mau lihat bukti pembeliannya apa apa saja yang dibeli sesuai atau tidak di daftar bahan halal. Nah, daftar bahan halal itu yang kemarin Bapak dan Ibu buat ya. Ada lembaganya, ada produsennya, ada nomor sertifikat halalnya, ada tanggal terbitnya, ada suppliernya siapa, itu ya. Atau Bapak dan Ibu menggunakan teknik wawancara, ya. Bapak dan Ibu datang tadi ke bagian dapur, misalnya ngauditnya bagian dapur. Datang ke bagian dapur, Bapak dan Ibu ngaudit nih tanya sama bagian dapur. Nah, PIC-nya siapa nih yang di bagian dapur? Misalnya ada supervisornya ya. Nah, Bapak dan Ibu wawancara nih si supervisornya terkait dengan hal-hal yang ada di proses pengolahan itu. Kemudian independen di sini apa? Independen di sini adalah misalnya Bapak dan Ibu berasal dari bagian pengolahan atau produksi. Nah, nggak boleh nih bagian Bapak dan Ibu mengaudit bagian pengolahan. Bapak dan Ibu boleh mengaudit bagian pembelian, boleh mengaudit bagian pengiriman, ya, boleh mengaudit bagian penerimaan, boleh. Nah, tapi Bapak dan Ibu nggak boleh ngaudit bagian pengolahan karena Bapak dan Ibu berasal dari bagian pengolahan. Sama, kalau misalnya Bapak dan Ibu dari bagian pembelian, ya nggak boleh nih Bapak dan Ibu ngaudit sendiri bagian pembeliannya Bapak dan Ibu, ya Bapak dan Ibu boleh mengaudit siapa? Boleh mengaudit bagian produksi, boleh mengaudit bagian pengiriman, boleh mengaudit bagian uh, formulatornya, yang bikin menunya, ya, boleh mengaudit bagian penerimaan. Nah, tapi Bapak dan Ibu nggak boleh mengaudit bagian pembelian, karena Bapak dan Ibu berasal dari bagian pembelian. Itu ya.
independen di situ. Kemudian tugas tanggung jawabnya apa aja sih? Oh, kalau saya jadi ketua tim berarti saya harus menetapkan program audit, mengidentifikasi kebutuhan SDM-nya, melaksanakan audit, membuat kesimpulan audit, sama membuat laporan audit. Tanggung jawabnya sebagai auditor anggota, kalau saya auditor anggota, saya cuma anggota doang apa? Nah, menyiapkan perencanaan audit internal, melakukan audit, menentukan kesimpulan audit, membuat laporan audit, melakukan verifikasi tindakan perbaikan oleh auditi. Nah, kemudian checklistnya ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu melakukan pemeriksaan bersama tim nih, timnya ada 5 orang misalnya gitu ya. Oh si A nanti ngaudit bagian penerimaan, si B ngaudit bagian proses atau bagian produksi, si C ngaudit bagian pengiriman, terus ada yang mengaudit bagian QA-nya ya Bapak dan Ibu, QC-nya itu. Nah itu ketika datang melakukan audit itu sudah membawa checklist ya Bapak dan Ibu. Checklist untuk apa? Untuk daftar pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Bapak dan Ibu. Ya, jadi jangan sampai ketika Bapak dan Ibu mau audit, Bapak dan Ibu belum tahu nih saya mau nanya apa ya, atau saya bingung, saya nggak tahu mau nanya apa. Nah, ini udah ada panduannya Bapak dan Ibu ya di manual SJPH. Kalau Bapak dan Ibu buka webnya BPJPH ya, itu di template-nya sudah ada daftar periksa audit internal. Yang Bapak dan Ibu kerjakan kemarin tugas 1, Bapak dan Ibu scroll sampai ke bawah ya, itu ada checklist audit setelah lampiran 14 ya. Setelah lampiran 14 itu ada 15, 16, kalau tidak salah lampiran 17 ya Bapak dan Ibu itu. Nah, itu ada checklist audit. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa gunakan ketika Bapak dan Ibu akan melakukan pemeriksaan audit internal. Ya, oh saya mau tanya nih nanti terkait dengan kebijakan halal. Apakah kebijakan halal sudah ditetapkan? Sudah katanya gitu ya, ketika bertanya sama KSPPG-nya misalnya. Sudah kita tetapkan kok. Nah, terus kemudian sudah disosialisasiin belum? Sudah kita sosialisasiin. Bentuk sosialisasinya apa? Oh, kita udah buat roll banner di depan, ya, eh, pintu masuk lobi depan sama pintu masuk mau ke ruang produksi, ya. Atau ternyata kata kata yang di auditnya, saya sudah buat juga training internal buat seluruh karyawan. Kemarin yang men-training adalah penyelia halalnya, misalnya seperti itu ya. Nah, kemarin saya juga sudah infokan untuk tiap bagian sebelum mulai proses ada briefing dulu terkait kebijakan halal. Nah, itu bentuk sosialisasinya. Jadi ada buktinya, sudah dilaksanakan, sudah dikerjakan ya. Kemudian fungsinya apa checklist ini Bapak dan Ibu? Kenapa sih harus bawa checklist? Nah, supaya Bapak dan Ibu menjalankan prosesnya sesuai dengan yang dijadwalkan, ya. Jangan sampai nanti Bapak dan Ibu ternyata membahas membahas proses yang tidak sesuai dengan bagian tersebut, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi agar memperlancar proses audit, alat bantu mengingat untuk Bapak dan Ibu kira-kira yang mau ditanyakan yang mana. Nah, Bapak dan Ibu sudah ada catatannya ya. Kalau belum ada catatannya, Bapak dan Ibu sampai ke tempat gudang harus mengecek gudang bingung, lupa mau tanya apa ya. Sebagai pedoman, ini sebagai panduan Bapak dan Ibu pada saat audit, Bapak dan Ibu tinggal checklist, oh tidak sesuai, kemudian yang belum sesuai apa tuliskan. Belum dibuatkan spanduk, belum dibuatkan banner misalnya ya. Terus kemudian belum ada checklist kebersihan, ya, belum ada checklist penanganan hama misalnya. Nah, kemudian menjadi catatan mengenai cakupan audit. Nah, di tempat Bapak dan Ibu untuk pest controlnya Bapak dan Ibu ya itu menggunakan vendor atau Bapak dan Ibu maintenance sendiri untuk penanganan hamanya, misalnya terkait kebersihan untuk hama tikus, kemudian lalat. Nah, itu Bapak dan Ibu pakai vendor atau di maintenance sendiri, Bapak dan Ibu, di SPPG ini? Di maintenance oleh tim Maintenance SPPG. sendiri, Bu. Oh, di maintenance sendiri. Berarti ada checklistnya ya, Bapak dan Ibu? Ya. Ada ya. Itu pemeriksaannya berapa kali?
untuk yang penanganan hamanya di tempat Bapak dan Ibu? Seminggu Setiap 3 kali. seminggu 3 kali. Oke. Nah, selama ini untuk di ruang dapur produksinya Bapak dan Ibu atau di tempat bahan eh, ada insect killer Bapak dan Ibu. Ada Bu, Ada. setiap Ada. ruangan. Hampir setiap Ad- ruangan ada insect killernya. Setiap ruangan ada insect killernya. Oke. Kemudian kalau untuk penanganan hama tikusnya prosesnya seperti apa Bapak dan Ibu di tempat Bapak dan Ibu? Karena kan rawan sekali ya kalau bahan-bahannya Bapak dan Ibu untuk tikus-tikus tuh gampang masuk gitu loh. Itu penanganannya biasanya pakai apa? Pakai trap tikus aja atau bagaimana Bapak dan Ibu di SPPG? Seperti apa di SPPG Bapak dan Ibu? Boleh saya minta Bu Putri, Putri Kartika, monitor ada di ruang Zoom Bu Putri. Iya, Iya, Bu Putri, biasanya kalau di SPPG-nya Bu Putri untuk penanganan yang tikusnya gimana Bu? Pakai trap tikus atau gimana? sementara ini pakai lem tikus itu, Bu. Oke, pakai lem tikus. Di lem tikus itu ada di beberapa sisi. Beberapa area ini yang di dekat gudang sama di pengolahan. Oh, ada checklistnya nggak Bu? Atau hanya naruh lem tikusnya aja? Ada checklist untuk penanganannya nggak? Belum ada checklistnya, Bu. Hanya untuk naruh saja ini sementara ini. Oke, berarti pemeriksaannya, tapi jadwal pemeriksaannya ada nggak Bu Putri? Ada. Ada ya? Oke, baik Bapak dan Ibu. Berarti belum semuanya ada checklist ya Bapak dan Ibu. Nanti untuk si penggunaan trap tikusnya atau kemudian Bapak dan Ibu insect killernya dibersihkan berapa kali. Nah, itu harus ada checklistnya ya. Mulai dijalanin Bapak. Sini pakai perangkap, Bu. Pakai perangkap. Oh, perangkap tikus yang jepit ya Pak? Atau gimana Pak? Atau Iya, yang yang dibeli. Karena yang kurungan gitu ya? pernah ada yang mengusulkan pakai racun, tapi beresiko karena jangan sampai tikusnya habis menginjak makanan yang kena racun tikus terus berjalan di area SPPG. Jadi dirubah pakai perangkap tikus. Oke, nah itu perangkap tikusnya harus di maintenance juga tuh Pak. Ya, soalnya kan biasanya kalau di perangkap tikus nanti kalau misalnya tikusnya masuk, ya bulu-bulunya ya Pak ya. Itu. Penanganannya di luar dari Hmm? area SPPG jauh. Jadi tim yang mengenangani hama tikus itu setelah menangkap itu langsung membawa pergi. Oh gitu, oke. Tapi ada catatannya Pak Andi. Saya belum melihat catatannya, Bu, soalnya bukan bidang saya. Oke, nanti boleh dikoordinasiin ya Pak ya. Ini nanti Bapak dan Ibu sebagai penyelia boleh tuh dicekin kira-kira untuk maintenance penanganan hamanya sudah efektif atau belum ya. Karena kan eh, kritis ya Bapak dan Ibu kalau misalnya nanti hama-hama tersebut mengkontaminasi bahan-bahan atau menu yang sudah Bapak dan Ibu buat gitu ya, yang sudah produknya sudah Bapak dan Ibu buat seperti itu. Jadi nanti boleh diefektifin lagi nih checklist-checklistnya Bapak dan Ibu yang perlu di-checklist untuk mengecek bahwa ini sudah efektif atau belum, nanti boleh dibuat ya. Kemudian Bapak dan Ibu, kita ada rencana audit. Nah, Bapak dan Ibu biasanya nanti kalau Bapak dan Ibu mau proses sertifikasi nih, auditor kan ngasih tuh rundown-nya ya. Oh, kita datang, kita mulai jam 9, ada opening meeting dulu, nanti terakhir ada closing meeting. Oh, kita mau pagi ini ngecek dokumen dulu nih dari bagian pembelian misalnya. Kemudian nanti kita cek dokumen untuk bagian proses, kemudian kita cek dokumen untuk bagian pengiriman. Nah, kemudian nanti kita mau datang ke gudang, kita mau ngecek ke gudang, kita mau ngecek ke bagian penerimaan, kemudian kita mau ngecek ke bagian produksi. Nah, itu ada rundown auditnya, ada jam-jamnya. Nah, sama ketika Bapak dan Ibu nanti mau melakukan audit internal, dibuat rundown auditnya. Jadi tidak mengganggu bagian yang lain, karena sudah ada jamnya nih, oh jam segini yang akan diaudit nanti bagian penerimaan, bagian pembelian, bagian
pengiriman misalnya kayak gitu. Nah, jadi bagian yang lain bisa mengerjakan tugasnya seperti biasa. Nah, tentukan siapa yang akan jadi PIC-nya, Bapak dan Ibu ya, akan jadi PIC untuk pada saat Bapak dan Ibu melakukan wawancara audit. Oh, misalnya di bagian proses ada si A, di bagian pembelian ada si B. Nah, itu ada PIC-nya. Jadi yang lain bisa mengerjakan tugas yang lain. Jadi tidak mengganggu ya, Bapak dan Ibu seperti itu. Kemudian teknik mencatat laporan audit, Bapak dan Ibu. Kita punya rumusnya di sini ya. Nah, ini kita nyebutnya PLOR, Bapak dan Ibu ya. Jadi ada problemnya, ada locationnya, ada objective evidence-nya, ada referensinya ya. Jadi masalahnya apa nih? Nah, kalau di laporan ini, di formnya ini Bapak dan Ibu, uraian temuan. Jadi ada temuannya apa nih? Oh, kemarin ketemu ada produk belum dikasih label gitu ya, belum dikasih label identitas, sudah ditaruh di gudang, terus taruhnya di pojok nempel tembok. Nah, itu temuan tuh Bapak dan Ibu tidak sesuai ya. Kemudian buktinya apa? Buktinya adalah produk A, misalnya gitu, bahan A dari produsen B misalnya, terus kemudian diletakkan di sudut gudang gitu ya. Kemudian lokasinya di gudang. Nah, referensinya ini apa? Referensi tadi mengacu ke kriteria SCPH, Bapak dan Ibu. Kemarin sudah saya bagi Keptaban ya, Bapak dan Ibu. Nah, itu Keptaban 20. Nah, mengacu pada Keptaban 20 kriteria yang keberapa? Nah, oh misalnya tadi kriteria terkait karena ini penyimpanan berarti terkait dengan PPH, berarti 5.3 atau C ya Bapak dan Ibu. Kalau di Keptaban kita pakainya abjad ya. Nah, itu jadi 5.C PPH, proses produk halal. Seperti itu. Nah, ini sudah lengkap nih Bapak dan Ibu. Kalau nanti Bapak dan Ibu mau gunakan form seperti ini ya. Ada di sini pengusulnya, auditornya siapa? Misalnya auditornya Bapak dan Ibu sebagai penyelia atau timnya yang lagi kebagian ngaudit bagian eh, gudang gitu ya. Terus tanggal auditnya tanggal berapa, kemudian auditinya siapa? Auditinya staf gudang ya, staf gudangnya atau staf penerimaan atau staf pengiriman karena pada saat itu sedang mengaudit bagian gudang, ada staf gudangnya. Terus kemudian jabatannya staf gudang ya. Internal auditnya apa di sini? Nah, ini ada sumbernya Bapak dan Ibu. Jadi form ini ya, checklist ini bisa Bapak dan Ibu gunakan selain untuk audit internal ya. Jadi Bapak dan Ibu sini tuliskan internal audit halal atau ternyata di tempat Bapak dan Ibu SHLS-nya juga ada eh, auditnya ya. Ini boleh dipakai nih formnya ya. Atau untuk keluhan pelanggan selama ini Bapak dan Ibu ternyata kalau ada yang keluhan hanya via WhatsApp misalnya ya. Nah, itu belum ada bukti secara tertulisnya ya, hanya via WhatsApp aja nih. Nanti tiba-tiba kalau handphonenya kereset hilang ya kan. Nah, ini ada bukti tertulisnya. Bapak dan Ibu ada formnya. Nanti boleh nih. Masalahnya apa nih? Ternyata ada yang komplain dari sekolah A ya. Buktinya apa? Tuliskan. Nah, nanti ini diserahkan ke Bapak dan Ibu sebagai bukti komplain itu. Nah, boleh nih digunakan formnya ya. Terus kemudian untuk kaji ulang atau tinjau manajemen. Jadi pada saat rapat ternyata ada hal-hal yang harus dibahas nih Bapak dan Ibu ya, harus ditemukan solusinya seperti apa. Nah, itu boleh dituliskan di sini ya. Jadi sudah lengkap nih Bapak dan Ibu. Ada tanda tangannya juga nanti si auditornya siapa, si auditinya siapa. Auditi itu yang diaudit ya, yang auditor itu yang mengaudit gitu. Nah, kemudian tindak lanjut hasil audit. Tujuannya untuk apa? Kenapa sih kita harus lakukan tindak lanjut? Melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan hasil audit. Tujuannya mendokumentasikan hasil audit internal, tindak lanjut perbaikan dan pencegahan. Jadi Bapak dan Ibu, tolong didokumentasikan dengan baik hasil auditnya. Jangan sampai tercecer, jangan sampai terselip, hilang, ya. Jangan sampai rusak. Nanti ketika auditor datang bertanya, Bapak dan Ibu bilang, saya lupa naruhnya di mana ya Bu ya gitu. Nah, itu udah jadi ketidaksesuaian karena Bapak dan Ibu tidak bisa menunjukkan ke auditor. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa
dokumentasikan secara soft file, silakan didokumentasikan secara soft file. Bisa di-scan ya, Bapak dan Ibu. Scan dari handphone pun bisa ya, ada aplikasinya. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah nunggu ada mesin scan ya. Pakai dari handphone, di scan semua hasil auditnya, jadikan soft file. Jadi ketika nanti ternyata lupa nyimpennya, ya Bapak dan Ibu, atau ternyata nggak sengaja rusak, kena air misalnya gitu, ketumpahan air gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu punya soft filenya. Jadi itu boleh nanti ditunjukin kepada auditornya, ya. Nah, kemudian, nah ini pola interaksi Bapak dan Ibu. Jadi ada pola interaksi, proses audit internal. Nah, di sini ada auditor yang mengaudit. Nah, auditi itu yang diaudit, ya. Nah, diidentifikasi nih temuan auditnya apa, tulis temuannya, kemudian dikonfirmasi sama si auditinya. Benar ya, tadi saya ketemu bahan tidak ada labelnya, terus disimpan di sudut gudang gitu. Terus auditi menyatakan benar kami salah menaruh di sudut gudang, tidak menggunakan alas, kemudian tidak ada labelnya. Terus direview nih sama si auditinya tadi, yang staf gudangnya direview, diidentifikasi, ditulis penyebabnya kenapa. Oh, karena di gudang penuh, nggak ada tempat lagi, terus terlewat untuk memberikan label ya. Nah, tetapkan dan tulis rencana perbaikannya ya. Implementasikan nanti Bapak dan Ibu, oh yang produk tadi yang tercecer di sudut bahan diletakkan di rak yang sesuai, dikasih label, diberi jarak dari bahan yang lain. Jadi jangan sampai nempel tuh antara bahan satu sama bahan yang lain. Digabung tepung sama gula sama garam ditumpuk jadi satu. Nah, ini salah ya. Jadi Bapak dan Ibu harus ada jarak nih antara bahan A, bahan B, bahan C. Ya. Kemudian dicatat hasil tindakan perbaikan dan pencegahannya, kemudian direview. Ini sudah efektif belum ya? Berarti penyusunan labelnya sudah benar atau belum ya? Nah, itu penyusunan bahannya, penulisan labelnya. Nah, setelah semua Bapak dan Ibu lakukan perbaikannya, kemudian diberikan lagi ke si auditornya. Nah, kertas tadi, kertas laporannya nanti Bapak dan Ibu berikan lagi ke auditor. Untuk auditor verifikasi dilihat langsung benar nggak sudah dilakukan. Ya, kalau ternyata sudah dilakukan dan temuannya bisa diperbaiki, nah bisa di close. Ya, kemudian ini ada istilah nih Bapak dan Ibu ya, tindakan perbaikan, tindakan pencegahan, verifikasi, validasi. Bedanya apa? Ya, kalau perbaikan itu tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian yang ditemukan tadi tuh, ya, diperbaiki. Tadi produknya yang ditaruh di sudut, dipindahkan ke rak, dikasih label. Perbaikan. Pencegahannya bagaimana? Pencegahan di sini adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan akar penyebab ketidaksesuaian sehingga tidak terulang lagi. Jadi pencegahannya bagaimana? Ada pengecekan di gudang, misalnya seminggu 3 kali untuk pengecekan semua bahan, semua penyimpanan, semua pelabelan. Nah, itu ada pengecekannya. Supaya apa? Supaya nggak loss lagi. Ternyata ada bahan yang masih belum ditempatkan sesuai. Ya, tidak sesuai. Jadinya jangan sampai nanti pas ngaudit lagi, Bapak dan Ibu mau laporan, mau ngaudit setahun sekali, ya, diminta laporannya. Nah, ternyata kejadiannya sama. Nah, berarti belum efektif tuh perbaikannya, ya. Jadi ada pengecekan, misalnya seminggu 3 kali untuk ngecek gudang dari mulai bahannya, penyimpanannya, pelabelannya, gitu, ya. Terus diverifikasi nih. Verifikasi itu apa? Verifikasi itu yang memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan. Jadi si auditor tadi yang menemukan temuan tadi memastikan langsung ke gudang, ya, memverifikasi dokumen-dokumennya sesuai apa enggak, labelnya sesuai atau tidak. Nah, validasi, pastikan bahan yang tadi diletakkan di sudut itu sudah pindah, ya, sudah dipindahkan ke tempat yang sesuai, sudah dipindahkan ke rak yang sesuai. Itu ya, dilihat langsung benar nggak si produk tersebut, dan pastikan lagi ketika memvalidasi tidak hanya si produk tersebut, produk lain ada nggak yang masih tercecer di bawah
gitu ya Bapak dan Ibu. Di sudut-sudut masih ada nggak selain si bahan tersebut yang Bapak dan Ibu temukan, gitu ya. Itu bedanya. Nah, kemudian ini laporan evaluasinya ya Bapak dan Ibu. Tadi yang di depan itu yang sudah muncul itu sampai dengan ini nih, yang bagian atas nih ya. Ada floor-nya nih sampai referensi. Nah, yang ke bawah dari akar penyebab, kemudian tindakan perbaikan, pencegahan, sampai dengan verifikasi ini, itu adalah evaluasi. Dievaluasi akar penyebabnya. Nah, di sini menyediakan bukti objektif terhadap pelaksanaan prosedur audit. Ada bukti objektifnya apa tidak? Menjamin persyaratan tindakan perbaikan ditetapkan. Nah, ada tindakan perbaikan, ini ada kolomnya ya. Menjamin dapat dilakukan tindak lanjut terhadap temuan audit, memberikan kesimpulan umum, saran perbaikan atau pencegahan. Nah, tindakan perbaikan efektif dapat dijadikan standar baru dalam prosedur atau form baru. Nah, kemudian laporan audit, tindak lanjut hasil audit internal didokumentasikan ya. Jangan sampai hilang nih Bapak dan Ibu, jangan sampai rusak, robek ya. Nah, ini disimpan, didokumentasikan, di-scan sama Bapak dan Ibu. Karena ini lengkap nih ya. Akar penyebabnya sudah dituliskan sama si auditinya, sama yang diaudit nih di bagian staf gudang. Sudah dilakukan perbaikan sama staf gudang. Tadi sudah dipindahkan di rak, dilabeli identitasnya. Pencegahannya dilakukan pengecekan setiap seminggu 3 kali. Kemudian tanggal penyelesaiannya sudah dituliskan juga dalam 3 hari sudah selesai misalnya ya. Sini dari 3 hari. Kemudian tanggal verifikasi dari si auditornya mengecek setelah si auditinya memberikan laporan ini ya, itu baru bisa di close. Nah, ini bentuk laporan lengkapnya untuk evaluasi ya. Jadi ada si laporan auditnya, ada evaluasinya. Tuh, nah kaji ulang Bapak dan Ibu, apa sih kaji ulang? Ngapain kita harus melaksanakan kaji ulang? Kaji ulang itu eh, sama seperti Bapak dan Ibu misalnya mengadakan rapat. Bapak dan Ibu ada rapat evaluasi nggak setiap di SPPG Bapak dan Ibu? Misalnya sebulan sekali atau sebulan 2 kali mungkin? Ada Bu. Ada ya Bu Seminggu Vera? sekali, Ada, Bu. Oh, Ada. ada yang Sekali. seminggu sekali. Minggu Ini seminggu sekali, Bu. sekali. Oke, ada yang dua minggu sekali. Ada 2 minggu sekali. Oh, ada 2 minggu sekali. 2 minggu Kemudian sekali, Bu. 3 minggu sekali ada. Tidak ada. Ada nggak, Bapak dan Ibu? Sebentar ya, saya. Paling sering seminggu sekali. Oke, paling sering seminggu sekali ya Pak ya. Itu. Nah, Bapak dan Ibu ini sama, hampir sama dengan yang Bapak dan Ibu sudah jalankan. Tapi ini yang diinfokan nanti di saat kaji ulang ini itu lebih luas ya Bapak dan Ibu. Jadi yang misalnya Bapak dan Ibu kan karena menjalankannya kalau yang untuk kaji ulang ini hanya setahun sekali ya Bapak dan Ibu. Jadi misalnya Bapak dan Ibu melaksanakannya di awal, di tengah atau di akhir. Berarti kalau di awal Bapak dan Ibu akan membahas yang tahun lalu. Nah, dalam 1 tahun itu Bapak dan Ibu bahas. Nah, tapi kalau melaksanakannya di tengah, berarti dalam perjalanan 6 bulan ini yang akan dibahas. Ya, tapi kalau Bapak dan Ibu melaksanakan kaji ulangnya di akhir tahun, berarti selama setahun ini berjalan, itu yang dibahas apa saja. Gitu ya. Jadi mulai dari kinerjanya dan sebagainya itu dibahas di kaji ulang tersebut. Ya, jadi yang misalnya kalau yang mingguan apa Bapak dan Ibu bulanan itu umumnya membicarakan yang seminggu itu berjalan, yang sebulan itu berjalan. Nah, tapi kalau yang kaji ulang ini sudah besarnya, jadi Bapak dan Ibu akan membahas dalam lingkup yang lebih panjang, ya. Nah, di sini itu pengertiannya evaluasi aktivitas implementasi SCP yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem yang dijalankan terus berlanjut. Kemudian ada prosedurnya. Terus dijalaninnya 1 tahun sekali, sama dengan audit tadi ya, Bapak dan Ibu. Nah, dibahas juga nih dikaji ulang hasil audit tadi, ya. Itu. Kemudian ada bukti tindak lanjutnya, ada bukti kaji ulangnya, ada daftar hadirnya, ya, ada notulennya, ya, sama kayak Bapak dan Ibu bikin notulen meeting. Nah, ini juga bentuknya notulen meeting, ya. Kemudian hasil kaji ulang disampaikan ke pihak yang bertanggung jawab untuk semua aktivitas. Nah, ini
inputnya ya, yang dibahas apa aja kalau dalam kaji ulang yang Bapak dan Ibu nanti akan jalankan ya. Jadi kan sebelum sertifikasi Bapak dan Ibu harus sudah jalan ini. Karena nanti ketika auditor datang ditanya nih hasil kaji ulangnya ya. Status kaji ulang sebelumnya kalau misalnya Bapak dan Ibu pernah jalanin ya. Nah, kemudian perubahan-perubahan yang relevan terhadap SJPH. Oh, misalnya ada regulasi baru. Nah, disampaikan di rapat tersebut. Ada regulasi baru kalau ternyata misalnya penyelia halalnya untuk SPPG itu harus 2 misalnya ya. Nah, tidak cukup 1 misalnya. Itu misalnya ada regulasi baru. Misalnya ya Bapak dan Ibu. Kemudian informasi tentang kinerja dan efektivitas gimana nih SJPH sudah dijalankan kinerjanya bagaimana? Ada briefing nggak terkait dengan kebijakan halal? Kemudian peserta sudah lebih karyawan sudah lebih aware belum terhadap SJPH? Ya, misalnya terhadap pengecekan untuk daftar bahan halalnya. Nah, ada nggak pernah kesalahan? Ternyata nggak ada di dalam daftar bahan halal, tapi bahannya dibeli, gitu ya. Dibeli, tapi nggak ada di daftar bahan halalnya. Nah, itu diinformasikan tuh. Ketidaksesuaiannya, terus perbaikannya, terus kemudian hasil audit. Nah, hasil audit internal. Jadi, kaji ulang ini dilaksanakan setelah audit internal ya Bapak dan Ibu. Jadi nanti hasil audit internal itu juga jadi pembahasan di kaji ulang. Terus ada evaluasi kinerja supplier. Nah, boleh nih dibahas Bapak dan Ibu untuk kinerja supplier. Jadi biasanya dinilai nih suppliernya. Oh, ada yang suka datanginnya telat ya. Kemudian kalau dimintain dokumen susah ya. Kemudian kok harganya naik terus tiap tahun. Nah, itu bisa jadi evaluasi, ya. Oh, nggak usah kita pakai dulu deh, kita pakai supplier yang lain, misalnya kayak gitu. Nah, itu jadi evaluasi. Oh, atau perlu diganti, gitu ya. Nah, kita nggak usah pakai lagi, kita pakai yang baru. Atau kita nonaktifin dulu, nanti suatu saat baru kita pakai lagi, ya. Itu dievaluasi kinerja suppliernya. Atau misalnya Bapak dan Ibu pakai daging ayam, daging sapi. Nah, boleh nih Bapak dan Ibu datang ke RPH-nya, ya, dicek proses di RPH-nya sesuai dengan SCPH atau tidak. Gitu. Jadi boleh Bapak dan Ibu audit supplier juga nih buat lihat sesuai nggak mereka. Oh ternyata uh, bagus nih di RPH tersebut ya. Rapih gitu. Dokumentasinya juga rapih misalnya. Gitu. Nah, boleh Bapak dan Ibu cek ya. Kemudian kecukupan sumber daya. Oh, ternyata di tim manajemen halal kurang nih kalau cuma 5 orang, kita harus 7 orang. Bisa diinfokan nih di kaji ulang tersebut. Kemudian peluang untuk melakukan perbaikan. Outputnya apa? Keputusan dan tindakan terkait peluang untuk melakukan perbaikan berkelanjutan. Kemudian kebutuhan untuk melakukan perubahan pada sistem jaminan produk halal, termasuk segala kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Nah, kemudian bentuk notulennya seperti ini Bapak dan Ibu. Mungkin Bapak dan Ibu sudah punya format sendiri ya. Boleh gunakan yang sudah biasa Bapak dan Ibu meeting ada bentuk notulennya. Itu boleh ya. Harus didokumentasikan ya Bapak dan Ibu. Jangan sampai bentuk notulennya masih acak-acakan nih, tapi sudah Bapak dan Ibu rapikan ya. Ada nanti daftar hadirnya juga. Kalau rapat yang hadir siapa saja. Nah, ini kalau di halal dikaji ulang. Dikaji ulang ini dimasukkan 5 kriterianya Bapak dan Ibu yang dibahas terkait komitmen tanggung jawab apa. Oh kita kemarin sudah melakukan pelatihan Pak. Oh kemarin sudah ada pelatihan eksternal. Salah satu karyawan ikut pelatihan eksternal untuk penyelia halal misalnya gitu. Nah itu dibahas ya, dicatat di notulen. Bahan, oh kemarin Pak kita ada masuk supplier baru untuk bahan A misalnya. Nah itu dibahas juga. Kemudian terkait PPH, terkait produk, terkait pemantauan dan evaluasi. Oh kita kurang Pak kemarin pernah ada temuan terkait dengan tempat penyimpanan, kita kurang raknya Pak. Nah itu dibahas ya. Ini Bapak dan Ibu tinggal tambahkan 5 kriteria. Boleh pakai format yang sudah Bapak dan Ibu punya. Gitu ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini Bapak dan Ibu ada yang ingin tanyakan? Tadi ada yang sudah ingin bertanya, Pak Andi ya? Ya Bu. Silakan Pak Andi. Pertanyaannya, mengapa audit itu 1 tahun 1 kali? Mengapa tidak 3 bulan sekali? Agar tidak terjadi kelalaian dan kasus-kasus
Karena kan kalau jaraknya satu tahun itu sangat jauh menurut saya, Bu. Karena kalau kami dulu di perusahaan itu kan ada audit yang triwulan, ada yang 6 bulan semester, dan ada yang tahunan memang untuk memperbaiki kinerja dan mempertahankan kinerja yang sudah bagus begitu. Iya, betul, Pak Andi. Jadi Bapak dan Ibu, SJPH itu minta 1 tahun sekali, ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin menerapkan setahun 2 kali, setahun 3 kali, dipersilakan. Ya, kalau dirasa dibahas dalam tim manajemen halalnya, kayaknya kita lebih efektif kalau kita jalaninnya setahun 3 kali. Nah, boleh Bapak dan Ibu, ya. Jadi SJPH tidak melarang kalau Bapak dan Ibu mau lebih dari 1 kali. Tapi minimal yang diminta SJPH adalah 1 kali. Jangan sampai Bapak dan Ibu tidak melakukan audit internal. Intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya, biar lebih efektif, biar lebih terpantau, biar lebih konsisten terkait SJPH-nya, kita mau melaksanakannya setahun 2 kali. Karena kalau Bapak dan Ibu misalnya yang pernah di perusahaan ya, ada yang mereka punya sistem, mereka jalaninnya setahun 2 kali, setahun 3 kali, seperti itu. Jadi boleh Bapak dan Ibu, ya. Didiskusikan dengan PMH-nya, kita mau jalanin berapa kali nih? Efektif nggak kalau kita ngelaksanainnya setahun cuma sekali? Oke, kita coba jalanin setahun 2 kali. Nah, yang penting tertulis di prosedurnya ya, Bapak dan Ibu. Tuliskan di prosedurnya kalau memang Bapak dan Ibu mau jalankan setahun sekali, 2 tahun, setahun 2 kali, atau setahun 3 kali, itu tuliskan dalam prosedur, kemudian dijalankan. Nah, jangan sampai di prosedur sudah dituliskan, tapi Bapak dan Ibu tidak jalankan. Itu, ya. Itu boleh Pak Andi, bagus. Jadi kalau misalnya mau menjalankan lebih dari sekali dalam setahun, itu boleh, bagus malahan. Ya, seperti itu Pak Andi. Ada lagi Pak Andi? Siap, cukup untuk sementara. Oke, terima kasih Pak Andi. Pak Danang, silakan. Oh ya, terima kasih banyak nih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Bu Ai. Saya dari SPPG Konawe Selatan, salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sultra. Ini berkaitan dengan Bu, fasilitas yang telah ditentukan sedari awal. Maksudnya persoalan ini pengolahan bahan. Nah, sejauh yang saya lihat dan memang juga saya rasakan, saya lihat langsung fasilitas yang ada di sini itu perihal pencucian bahan, pengolahan bahan daging. Kan sama, ada 4 petak. Nah, apakah tidak masalah itu Bu, dalam satu tempat itu bercampur baur antara pencucian beras, ayam, daging dan lainnya, tapi berbeda waktu. Mungkin bisa ditangkap perihal ini higien kita berbicara ini. Izinnya. Iya, iya. Apakah tidak masalah bercampur baur seperti begitu, Bu? Walaupun memang waktunya tidak bersamaan. Mungkin kira-kira seperti begitu. Sekian. Iya. Bapak dan Ibu seharusnya terpisah ya, yang untuk daging dan sebagainya. Tapi kalau memang tempat Bapak dan Ibu tidak cukup, nah ya itu sudah baik sih Pak dipisahkan waktunya itu. Tapi pastikan lagi kalau mau mencuci ayam dan sebagainya prosesnya harus benar, ya. Jadi pakai keranjang, tidak langsung dilempar ke tempat pencuciannya, seperti itu Pak. Punya keranjang masing-masing gitu. Misalnya, keranjang untuk bahan sayuran, keranjang untuk bahan daging gitu ya, itu harus terpisah gitu. Nah, jangan sampai eh, tempat pencuciannya juga kotor dan sebagainya. Perlu diperhatikan juga seperti itu, Pak. Gitu. Jadi kalau misalnya memang tempatnya bisa dipisahkan, itu dipisahkan sebaiknya. Tapi kalau misalnya ternyata tempatnya sudah tidak bisa dipisahkan lagi, itu boleh Pak diatur tadi waktunya. Ya, tapi pastikan lagi diatur waktunya ini tidak merusak si bahan tersebut. Jangan sampai nanti menunggu untuk dicuci dibersihkan si bahan tersebut keburu rusak gitu ya, atau keburu terkontaminasi sama ternyata jadi banyak ngundang lalat gitu ya Pak ya, ngundang lalat yang lain untuk uh, masuk datang karena dia menunggu proses pencucian nih, karena ternyata proses pencuciannya kan waktunya
bedakan seperti itu Pak Danang. Jadi itu bisa merusak higienitas sih Pak. Tuh. Selama ini di tempat Bapak, tempat pencuciannya ada satu saja atau ada beberapa tempat pencucian Pak Danang? Kalau pencucian itu Bu ada 3 terbagi-bagi, Hmm, yang satu untuk ompreng, satu untuk hmm, persiapan, dan satu hmm, untuk ini piring pencuci pada saat ini makan di kantor. Nah, itu tadi yang saya maksud Bu. hmm. Sempat juga disarankan bahwa bisa dicuci di tempat ompreng, tapi antara shift masuk ompreng dengan persiapan itu selalu bersamaan dan memang tidak bisa. Ya, betul. Jadi memang harus tempatnya dipisah kalau misalnya waktunya ternyata bersamaan ya Pak. Kayak misalnya nanti nyuci ompreng nunggu dulu cuci bahan. Ompreng kan sudah kotor ya Pak. Jadi takutnya banyak eh hama Iya, lalat nanti yang ngundang datang gitu ya. Itu malah malah mengkontaminasi ruangan tersebut gitu ya. Nah, itu memang harus sebaiknya sih dipisahkan sih Pak. Sebaiknya dipisahkan areanya, terus kemudian kalau bersamaan berarti harus menggunakan tempat pencucian yang berbeda supaya tidak menunggu ya Pak. Kalau wiping itu kan menunggu seperti itu, nanti tadi hama-hamanya mengundang hama-hama untuk datang gitu. Terus jangan sampai yang kalau pencucian untuk piringnya karyawan itu ini pencuciannya di bawah atau pencuciannya pakai wastafel Pak? wastafel Bu di atas. Wastafel ya di atas ya, bukan di bawah ya. Kan. Oke, baik. Mungkin bisa diatur lagi Pak Danang, kalau bisa dipisahkan, misalnya masih bisa dikasih sekat untuk ini si pencucian yang bahan tadi, ini untuk pencucian ompeng misalnya gitu. Seperti itu. Ruangan atau apa kalau masih bisa digunakan, digunakan. Ini Bu mungkin bisa terakhir bisa saya lanjut mungkin, Hmm, kan ini posisinya dalam satu tempat persiapan. Ini hmm, khusus untuk pencucian bahan makanan, daging hmm. dan sebagainya. Itu sudah terpetakan menjadi 4 skat. Nah, Oke. sejauh ini saran yang masih agak berat kita mau lakukan yaitu dari 4 petak itu satu untuk beras, sebelahnya lagi untuk daging ayam, satunya lagi untuk daging, satunya lagi untuk ini buah. Kalau mau Hmm. ikuti arahan yang seperti begitu kemungkinan agak ini Bu, agak berat karena lumayan banyak ini apalagi populasi penerima manfaat itu 2.000 mau mendekati 3.000. Jadi itu tadi yang saya mau pastikan arahannya. Ah, Apakah ah, ah. kemudian bisa satu kali dipergunakan 4 itu tapi dengan waktu yang tidak bersamaan. Itu mungkin saya sejauh ini yang saya mau ini Bu. Oke, boleh sih Temuan. Pak, bisa dicoba di trial Pak. Jadi bisa digunakan maksimal, tapi bisa digunakan semua tempatnya maksimal untuk bahan dulu misalnya gitu, tapi dengan waktu yang disesuaikan. Tapi jangan sampai waktu nunggunya ini bikin hama datang gitu Pak Danang. Jadi Betul Bu. pastikan jangan sampai yang produk nunggu untuk pencucian ini yang menunggu untuk pencucian ini dia jadi ngundang hama itu. Bisa di trial dulu Pak Danang. Nah, kalau misalnya nanti ternyata bagus sesuai, jadi bisa diterapkan. Itu. Siap. Seperti itu Pak Danang. Baik, terima kasih Pak Danang. Ada lagi Pak Danang? Siap, makasih banyak Bu. Sama-sama Pak. Silakan Bapak dan Ibu sebelum kita masuk ke tugas, ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya coba share dulu ya tugasnya ya Bapak dan Ibu. Saya share untuk tugasnya. Oke Bapak dan Ibu, saya sudah share ya untuk tugasnya Bapak dan Ibu. Silakan boleh Bapak dan Ibu buka. Saya sudah share di grup ya, saya sudah share di grup untuk tugas 3-nya.
Saya buka juga ya, Bapak dan Ibu. Kita kerjakan bersama. Nanti jadi Bapak dan Ibu harus sudah mengumpulkan ya. Jadi mohon diperhatikan. Bu, boleh minta slide materinya lagi, Bu? Boleh Pak, nanti saya kirimkan Pak. Oh iya, Bu. Soalnya Boleh. enggak ada di download tadi. Oh gitu ya. Nanti saya kirimkan. Nanti saya kirimkan untuk materinya ya, Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu sudah dibuka. Saya izin share screen ya. Sudah di-download? Silakan di-download dulu, Bapak dan Ibu. Nah, ini saya izin share screen, Bapak dan Ibu. Di sini ada lembar kerja 3 ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu silakan tuliskan nama Bapak dan Ibu ya. Kemudian nomor HP-nya Bapak dan Ibu. Kemudian tuliskan fasilitator pendampingnya siapa ya. Nah, ini yang revisinya dikosongkan saja Bapak dan Ibu. Yang revisinya Bapak dan Ibu kosongkan saja. Kemudian isi tanggal pengerjaan hari ini. Jadi hari ini kita tanggal 31 ya Bapak dan Ibu. Tuliskan tanggal 31 Mei ya. Silakan Bapak dan Ibu tulis dulu nama peserta, nama Bapak dan Ibu, nomor HP, fasilitator pendampingnya, dan tanggal hari ini ya. Oke, sudah Bapak dan Ibu dituliskan? Silakan kita kerjakan bersama ya Bapak dan Ibu. Jadi tuliskan dulu nih nama Bapak dan Ibu. Misalnya Pak Andi tadi, Pak Andi. Kemudian nomor HP-nya Pak Andi berapa? Misalnya masukkan 08 sekian sekian ya. Terus fasilitator pendampingnya siapa? Oh, misalnya fasilitator pendampingnya Pak Abdul Hakam Barok. Abdul Hakam Barok misalnya. Terus revisi ke berapa? Kosongkan tanggal pengerjaannya sekarang tanggal 31 Mei 2026. Oke, seperti itu. Bapak dan Ibu silakan dituliskan dulu ya untuk identitasnya Bapak dan Ibu. Oke, kita lanjut ke sini. Saya butuh voluntary. Saya boleh absen dulu ya, Bapak dan Ibu. Monitor Pak Ponidi ada di Zoom, Pak. Pak Ponidi. Pak Ponidi monitor. Oke, saya boleh minta bacain sama Bapak Muhammad Nurul Huda. Monitor Pak Muhammad Nurul Huda ada di Zoom? Halo Bu, Iya, apakah Pak. suara Oke, saya terdengar? terdengar, Pak. Bapak tidak muncul kameranya, bisa Oh, buka? sebentar saya hidupkan. Oke, Pak. Saya panggil siapa nih? Pak Nurul. Pak, Mas Huda, Mas Huda. Oke, Mas Huda. Oke, Mas Huda. Boleh bacakan Izin, Bu, untuk belum terbuka saya soalnya laptopnya loading. laptopnya loading. Sudah bisa? Iya, Sudah Bu, ya, terbuka, Bu. Pak? Belum, Bu. Tunggu, Bu. Oke. Sudah bisa, Pak? Kalau gitu saya coba minta yang lain ya. Coba saya minta Ibu Adlina. Ibu Adlina Herlian, monitor ada di Zoom, Bu. Adlina. Bu Adlina ada di ruang Zoom. Oke, saya boleh minta ini deh. Pak Ihsan. Pak Muhammad Ihsan, monitor. Muhammad Ihsan Alim ada di Zoom. Pak Muhammad Ihsan. Oh, pada menghilang nih Bapak dan Ibu. Saya boleh minta Pak Rio deh. Pak Rio Edi Waluyo. Silakan Pak Rio, boleh tolong baca? Siap. Oke. Mari cek. Studi kasus internal audit, melaksanakan internal audit dan menyusun laporan audit dan tindak lanjut audit internal. Sesuai rencana kerja SPPG Siswa Sehat, Ketua Tim Internal Audit sekaligus penyelia halal yaitu Ibu Kartika memberikan tugas pada Pak Chandra sebagai auditor internal untuk melakukan audit internal bagian penerimaan pada tanggal 10 Maret 2026. Audit internal ini dimaksudkan sebagai persiapan sebelum audit sertifikasi.
Saat melakukan audit di gudang bahan, Pak Chandra didampingi oleh Pak Rahmat sebagai KA bagian penyediaan, menemukan adanya bahan baku bumbu marinasi yang digunakan bagian produksi sebanyak 5 karton dengan merek Sajikan yang tidak terdapat label halalnya. Dari telaah dokumen daftar bahan halal yang telah disetujui oleh BPJPH dan LPH, bahan baku bumbu marinasi yang digunakan seharusnya adalah merek Sedap Sehat dan telah memiliki sertifikat halal. Pak Chandra memastikan dengan memeriksa pada https bpjph-halal.go.id dan memang bahan baku bumbu marinasi merek Sajikan belum memiliki sertifikat halal. Saat dikonfirmasi, Pak Rahmat memberikan keterangan bahwa bahan baku bumbu marinasi Sajikan sebanyak 5 karton baru didatangkan dari supplier 3 hari lalu sebagai alternatif karena merek Sedap Sehat mengalami kekosongan stok di supplier. Bagian penyediaan tidak melaporkan penyelia halal dan tim manajemen halal terkait perubahan penggunaan bahan baku bumbu marinasi tersebut karena dalam prosedur pembelian bahan yang sudah dimiliki tidak dijelaskan bahwa bagian pembelian harus melapor jika pada perubahan penggunaan bahan di luar yang tercantum dalam daftar bahan halal. Dari penjelasan cerita di atas, silakan Bapak Ibu mengisi temuan ketidaksesuaian dalam daftar periksa audit internal, membuat laporan audit internal, dan tindak lanjutnya ke dalam form. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Rio. Baik, Bapak dan Ibu, ini tanggal auditnya tadi yang dibacakan Pak Rio tanggal berapa? Tanggal berapa, Bapak dan Ibu, auditnya? 10 Maret 10 Maret. 10 Maret 2026 ya? 2026 benar Bapak dan Ibu? Iya, Bu, 10 Betul Maret ya. 2026. Auditornya siapa tadi? Diminta penyeliannya Ibu Kartika, auditornya Pak Rahmat, Pak Chandra ya. Pak Bapak dan Chandra, Ibu, Bu. Pak Chandra. Oke, auditinya sih Pak Rahmat ya. Ya, Pak Ahmad. Pak Rahmat. Kemudian lokasi auditnya di mana Bapak dan Ibu tadi yang dibacakan? Lokasi auditnya di gudang apa? Di gudang apa tadi Bapak dan Ibu? gudang bahan. Gudang bahan. Oke. Nah, ini ada checklist audit Bapak dan Ibu. Ini bisa Bapak dan Ibu gunakan nanti ketika Bapak dan Ibu akan menjalankan audit internal. Oh, kalau tadi misalnya mau jalaninnya setahun 3 kali boleh. Nah, ini bisa dipakai. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah bingung lagi mau tanya apa, ya. Atau mau menambahkan pertanyaan di sini juga boleh, ya, sesuai lingkupnya Bapak dan Ibu. Saya mau nambahin pertanyaannya di sini boleh, ya. Nah, ini kalau nanti di tempat Bapak dan Ibu, ini harus Bapak dan Ibu isi semua nih sampai dengan pemantauan dan evaluasi, ya. Tapi karena kita tugas kelas, nah ada studi kasus. Nah, studi kasusnya adalah terkait bahan. Nah, ini saya tandain terkait bahan, maka kita checklistnya di bahan saja, ya. Nah, Bapak dan Ibu, apakah bahan yang digunakan adalah bahan halal dan tidak menggunakan bahan tidak halal? Tidak halal atau bahan yang mengandung najis dan atau bahan berbahaya sesuai ketetapan Al-Quran, hadis, dan fatwa ulama. Kira-kira Bapak dan Ibu yang digunakan bahan halal atau tidak? Tadi, bahan halal atau tidak Bapak dan Ibu? Udah digunakan belum bahannya? Yang biasa digunakan bahan halal atau tidak? Yang ada di DBH. Halal. Halal ya. Halal. Nah, caranya Bapak dan Ibu di sini insert, klik insert, terus ada simbol, ada tanda checklist. Nah, ini di checklist sama Bapak dan Ibu ya. Tuliskan di sini untuk apa? Untuk bahan yang bahan marinasi merek yang mana Bapak dan Ibu yang sudah ada sertifikat halalnya? Merek apa? Sajikan apa Sedap Sehat? Merek Sedap apa? Sehat. Sedap Sehat. Sedap Sehat, ya. Nah, kemudian apakah bahan yang digunakan memenuhi aspek keamanan dan kesehatan sesuai dengan regulasi yang ada di DBH-nya? Sesuai atau tidak Bapak dan Ibu sesuai keamanan? Iya atau tidak? Sesuai. Sesuai ya. Nah, ini kita copy aja supaya Bapak dan Ibu nggak cari lagi checklistnya, kita copy, terus Bapak dan Ibu masukkan. Nah, ini berarti
Yang sesuai ini untuk apa? Sama nih, untuk bahan marinasi yang mereknya Sedap Sehat. Siap, siap. Kita tuliskan di sini, Bapak dan Ibu. Nah, kemudian, apakah tersedia daftar bahan halal yang telah disetujui oleh BPJPH? Tersedia enggak, Bapak dan Ibu, daftar bahan halalnya? Tersedia, Bu. Tersedia Tersedia. ya. Nah, Nah, ini kita checklist lagi. Kita checklist. Nah, tersedia. Tulis di sini, berarti Bapak dan Ibu. Tersedia, tersedia, tersedia DBH. DBH itu daftar bahan halal untuk bahan marinasi merek Sedap Sehat. Ya, kemudian Bapak dan Ibu, apakah setiap penambahan bahan baru di luar daftar bahan halal dilaporkan dan telah mendapat persetujuan dari BPJPH? Nah, tadi ada nggak Bapak dan Ibu penambahan bahan yang di Ada. luar? Ada? Ada, Bu. Ada, Ada. Ada ya? ada. Ya. Tulis di sini Bapak dan Ibu checklist lagi. Nah, ada ya. Untuk apa? Untuk yang siapa Bapak dan Ibu? Bumbu Untuk marinasi. Bumbu marinasi merek bahan sajikan. benar sekali Pak. Marinasi bahan marinasi merek Sajikan. sajikan. Oke, merek terus apakah bukti persetujuan tersedia dan disimpan? Tersedia Tidak. nggak, Bapak dan Tidak. Ibu? Iya. Tidak, Untuk Bu. yang sajikan? Tidak, tidak, tidak. Tidak ya. Ya, Berarti di sini tidak ada bukti tersedia untuk bahan merek sajikan. marinasi merek sajikan. Nah, apakah tersedia prosedur pembelian? Tadi ada nggak yang dibaca Pak Rio? Ada, Prosedur ada. pembeliannya? Ada ya? Ya, Ada. Nah, tuliskan. Tapi tulisan Pak di sini belum mencakup pelaporan penggunaan bahan marinasi. nah, terus apakah bukti catatan pembelian bahan dipelihara dan disimpan sesuai ketentuan? Tersedia. Tersedia, betul sekali ya, Bapak Ibu tersedia. Kemudian, apakah tersedia dokumen pendukung bahan Tersedia, Bu. untuk setiap bahan yang digunakan? Surat fasilitas dikeluarkan, tersedia. Oke. Tersedia. Terus, apakah dokumen produk bahan dipelihara dan dipantau masa berlakunya? Dipantau nggak Bapak dan Ibu? Dipantau. Dipantau, Bu. Pantau ya. Oke. Nah, silakan Bapak dan Ibu. Ini ditulis dulu sama Bapak dan Ibu. Ya, sebelum kita lanjut ke bawah, silakan ditulis dulu. Gunakan laptopnya Bapak dan Ibu ya. Kesulitan kalau menggunakan handphone ya. siap. Sudah ditulis? Boleh turun ke bawah? Boleh. Boleh ya? Sudah ya, Bapak dan Ibu, sudah ditulis ya? Kita turun ke bawah untuk checklist berikutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu silakan dituliskan. Silakan Bapak dan Ibu dituliskan. Jadi nanti tugas 3, tugas 2 sudah selesai nih Bapak dan Ibu tinggal upload ya. Nanti dirubah penyimpanannya ke PDF ya. Ya, Bu. Oke, sudah? Kita turun lagi. Sudah selesai Bapak dan Ibu? Belum, Bu, bentar. Belum, oke.
Ibu Hafifi, monitor ada di ruang Zoom, Bu Hafifi. Bu, oke. Nah, Ada, kita maaf, baru lupa. muncul. Belum. Ya, baik. Pak Ponidi, monitor, Pak Ponidi. Monitor Wahdiara. Saya belum dijawab-jawab nih yang Wahdiara ya. Sudah, kita turun lagi ke bawah. Sudah Bu. selesai? Sudah. Sudah, Ibu. Sudah ya, kita turun ke bawah. Nah, checklist berikutnya ini. Oke. Sudah, Bapak dan Ibu? Kita lanjutkan Ibu. ya. Sudah ya. Kita lanjutkan di sini Bapak dan Ibu tanda tangan. Nah, di sini ada nama auditornya. Tadi nama auditornya Pak Chandra ya. Di sini auditnya Pak Rahmat. Oke, nah tanda tangan di sini Bapak dan Ibu. Karena tugas kelas kita tanda tangannya pakai nama aja ya. Chandra. Nah, ini Pak Rahmat. Jadi kita tanda tangan ya. Tapi kalau nanti di tempat Bapak dan Ibu ini harus tanda tangan asli ya. Oke, sudah Bapak dan Ibu kita lanjut ke bawah. Ya, kita lanjut ke bawah. Nah, Saya nggak ini bisa nulis di nama auditor, Bu. Bapak nggak bisa nulis di nama auditor. Iya, nggak muncul kursor penulisan. Oh, coba Bapak udah enable editing belum? Tadi Bapak ngisi checklist sudah bisa. Itu bisa, Bu. Oh, coba Pak diklik lagi di kotaknya Pak. Ini seperti saya nih. Ngetik di kotaknya di sini. Itu. Ya. Oke, coba kita ke bawah ya, Bapak dan Ibu. Di sini ada nomor dokumen nih, ya, nomor dokumen untuk nomor, bulan, tahun. Bapak dan Ibu bisa tuliskan. Ini nomor 1 misalnya. Nanti kalau ada lagi nomor Bu, 2. sudah Ya. bisa. Boleh naik lagi sedikit. Ulangi dulu, mohon. Ini Pak. Tinggal tulis nama Pak Chandranya Pak di sini nanti langsung jadi tanda tangan kayak gini. Ya. Sudah Pak? Pak Chandra dan Pak Rahmat. Oke, kita turun ya. Ini nomornya 01, bulannya Maret, berarti bulan 3. Ya, garis miring lagi tahunnya 2026. Nomorannya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Pengusulnya auditor internalnya siapa Bapak dan Ibu tadi? Pak Chandra ya. Tanggal auditnya tanggal berapa? Bapak dan Ibu? 30 Maret. 10 Pak. 10 Maret. Maret 2026. Nah, ditujukannya auditinya siapa nih? Auditinya Pak Rahmat. Pak Rahmat. Rahmat. Bagian apa Pak Rahmat, Bapak dan Ibu tadi? Kepala bagian Sekretariat. gudang bahan. Kepala bagian gudang bahan. Oke, nah yang ini Bapak dan Ibu tuliskan nih. Internal audit halal. Oke, atau dikasih pembedanya. Udah di bold, dikuningin deh ya. Nah, kita kasih kuning, Bapak dan Ibu. Nah, di sini temuannya apa, Bapak dan Ibu? Berarti Ditemukan temuannya, bahan marinasi. Oke, betul Pak. Ditemukan Bahan marinasi merek Sajikan. Ditemukan bahan marinasi merek Sajikan. Belum Sajikan ber-SH. Betul, belum ber-SH. Belum ber-SH. Kemudian apalagi yang ditemukan? Prosedur pembelian belum mencangkup pelaporan.
Prosedur pembelian. Belum dilaporkan. Prosedur Pembelian pembelian belum mencakup pelaporan. cakup pelaporan Penggunaan bahan baru. bahan baru. Oke, kemudian buktinya apa, Pak? 5 kartu bumbu. 5 karton bumbu marinasi. Oke, 5 karton. 5 karton Bumbu marinasi merek Sajikan. marinasi. Merek apa, Pak? Merek Sajikan. Sajikan. Merek Sajikan. Sajikan, sebentar. Sajikan. Terus Sama apa lagi? prosedur pembelian. Prosedur pembelian. Lokasinya di mana, Pak? Gudang bahan. Gudang bahan. Gudang bahan. Referensinya kalau terkait ini. Referensinya kalau terkait 5 bahan. 5 bahan. bahan itu yang keberapa, Pak? B. B, Ya. Bu. Bahan ini kriteria SCP. SJP. IPH. Auditornya siapa, Pak? Pak Chandra. Chandra. Dan di sini auditinya Pak Rahmat. Pak Rahmat. Tapi kita tanda tangan Pak Chandra. Pak Rahmat. Nah, ini kita buat gini Bapak dan Ibu. Bentuk tulisannya ya. Oh, terus kemudian ini juga bentuk tulisannya dirubah. Ini. Nah, oke, silakan tulis Bapak dan Ibu. Ibu Galuh monitor, ada di Zoom Bu Galuh. Bu Sartika. Oke, Bu Galuh. Ada, Bu. Kelihatan. Bu Galuh kelihatan dahinya doang nih Bu Galuh. Bu Sartika. Iya, Bu, maaf, Bu. Saya nggak bisa melihat wajahnya Bu Galuh. Bu Sartika, kemudian oke, saya absensi lagi ya Bapak dan Ibu. Pak Ponidi, saya panggil lagi nih Pak Ponidi. Ibu Kadijatul, monitor. Oke, Ibu. Hadir, Bu. Nah, iya. Ibu pakai laptop atau handphone? Pakai handphone, Bu. Laptopnya lobet. Terus tugasnya gimana ini? Ini lagi dicas, Bu. Bentar Oke. lagi ngerjain tugas. Oke, Ibu sudah di capture, nanti tinggal dituliskan. Sudah, Bapak Bu. dan Ibu tidak mengirim capture-nya, tidak mengirimkan screenshot-nya. Nanti kalau Bapak dan Ibu mengirimkan itu nilainya kosong. Ya, itu akan dikembalikan sama fasilitatornya. Ibu Afifah, Frida, monitor.
Iya, Ibu. Bu Afifah, monitor hadir? Hadir Ibu, saya join Hadir. 2 device. Oke, 2 device. Makasih Bu Afifah. Pak Hasbi, monitor Pak Hasbi. Pak Hasbi, monitor. Pak Robby Firly. Hadir, Pak? Hadir, Bu. Hadir, Bu. oke. Wajahnya mana Pak Robby? Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Oke, Bapak dan Ibu, kita lanjut sudah? Ya, kita lanjut ya. Ya, sudah. Nah, sudah, kita lanjut ke akar penyebab. Bapak dan Ibu, kira-kira kalau tulisannya ini, ya, penyebabnya apa? Kita tuliskan. Sini tadi studi kasus yang dibacakan Pak Rio. Kenapa Bapak dan Ibu? Pertama, karena apa? Kekosongan stok merek sedap sehat. Karena kekosongan stok Sedap sehat. Sedap sehat. bumbu marinasi merek Sedap sehat. sedap sehat. Kemudian, kenapa lagi Bapak dan Ibu? Bumbu marinasi belum Laporan Oh ya, pembelian. bumbu marinasi merek sajikan belum ber-SH. Terus karena apa lagi? Tidak ada laporan dari agen belajar. Oke, belum ada prosedur terkait pelaporan penggunaan bahan baru. Terus udah masuk DBH belum Bapak dan Ibu? Itu masuk dalam DBH atau tidak itu? Masuk. Penyebabnya karena apa? Karena tidak masuk dalam DBH ya. Iya. Karena tidak masuk dalam DBH untuk bumbu marinasi merek sajikan. Cukup ya Bapak dan Ibu. Cukup ya, jangan banyak-banyak nanti Bapak dan Ibu pusing nih. Ya. Tindakan perbaikannya berarti apa Bapak dan Ibu? Mencari alternatif, Bu. Betul, mencari alternatif. Mencari alternatif bumbu yang sudah ber-SH. bumbu marinasi yang sudah ber-SH. Kemudian, Pak, kalau misalnya ada barang datang terus tidak sesuai, dibalikin Pengembalian. Retur, ya retur. Uang pengembalian. Bukan pengembalian ya, Retur atau retur bahan ya. Terus gimana lagi Pak? Kok prosedur tadi gimana Pak? Revisi, Bu, Revisi, betul. Melakukan revisi prosedur pembelian. Terus yang terakhir Pak, daftarin nggak Pak? Mendaftarkan mendaftarkan alternatif ya, alternatif bahan yang ber-SH ke DBH dan BPJPH. Oke. Ke dalam DBH, sini ke dalam DBH dan tulisnya di sini meminta persetujuan PJPH. Oke. Bapak dan Ibu, rencana tanggal penyelesaiannya kalau perbaikannya ini kira-kira selesainya berapa Pak? Berapa hari? 3 hari, 2 hari? 3 hari, Bu. 3 hari? Ya, 3 hari. 3 hari itu 13 berarti ya? Ya. 13 Maret 2026. Oke, berarti di sini hitamkan ya. Nah, ini kemudian tanggal verifikasi itu setelah tanggal selesai Bapak dan Ibu, tanggal 14 Maret 2026. Nah, komentar ini menjawab ini Bapak dan Ibu. Ya. Kita jawab satu-satu. Yang pertama, mencari alternatif supplier berarti telah
Mencari alternatif. alternatif supplier. Tanggal berapa? 10 Maret. Langsung ya, tanggal 10 Maret 2026. Kemudian alternatif supplier, alternatif bahan yang ber-SH ya. Alternatif bahan ber-SH. Oke. Kemudian yang kedua, Bapak dan Ibu, di sini berarti Bu, berarti itu apa yang nih? Melakukan pengembalian. Ini terlampir bukti itu dulu. Berarti bukti PO. Ya, PO. Oke. Yang kedua, telah Mengembalikan bahan pengembalian atau retur supplier bahan tanggal kepada supplier. Tanggal 10 Maret. kepada supplier, benar, kepada supplier tanggal 10 Maret 2026. Terlampir Bukti pengembalian. Oke, ya. Terus kemudian yang ketiga, telah melakukan revisi prosedur pembelian dengan mencantumkan pelaporan penggunaan bahan baru. Yang keempat, telah mendaftarkan alternatif yang sudah bahan yang ber-SH ke dalam daftar bahan halal atau DBH ya, dalam DBH. Tanggal 10 Maret. Ya, tanggal berapa? 10 Maret. 10 Maret 2026 dan meminta persetujuan tanggal berapa? Persetujuan BPJPH tanggal 11 Maret. Nggak boleh lebih dari tanggal 13. Berarti tanggal 11 Maret 2026. Di sini terlampir terlampir DBH update dan bukti persetujuan BPJPH ya. Oke, nah Bapak dan Ibu, berarti yang ini belum terlampir SOP nih. Di sini terlampir prosedur pembelian. Oke, nah Bapak dan Ibu silakan dituliskan. Oh, ini tanggal berapa merevisi prosedurnya Bapak dan Ibu? Tanggal 13. Tanggal 13. Oke. 12. Tanggal 12 Maret 2026. Oke, silakan ditulis dari sini. Akar penyebab. Saya besarkan sedikit ya. Nah. Nah, ini statusnya sudah bisa di-close ya, opennya dicoret ya, Bapak dan Ibu. Oke. Oh, kita belum tulis ini. Sebentar, Bapak dan Ibu, kita belum tulis auditornya di sini. Pak Chandra. Kemudian penyelianya siapa? Bu Kartika. Terus auditinya Pak Rahmat. Kita bikin tangan Bapak dan Ibu. Rahmat. Pak Rahmat, kemudian Pak Chandra. Terus Bu Kartika. Oke, nah silakan Bapak dan Ibu sudah saya besarkan ya.
Untuk penyelia halal tadi siapa, Bu? Kartika. Ibu Kartika, Pak, yang penyelia halalnya. Oke, siap. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Bu, izin bertanya, Bu. Boleh, silakan, Pak. Monggo. Bu, itu untuk melakukan return atau pengembalian bahan marinasi itu Bu langsung dilakukan atau nggak tunggu besoknya, Bu, tanggalnya? Nah, itu biasa yang Bapak dan Ibu jalankan. Biasanya kalau ada bahan tidak sesuai hari itu bisa langsung diretur atau harus nunggu dulu, Pak. Biasanya, Pak, di tempat Bapak dan Ibu. Biasanya besoknya sih. Oke, kalau nunggu besoknya berarti bahannya dipisahin dulu ya, Pak. Dipisahkan, terus dikasih label hold. Ah, nah, jadi tidak digunakan nih, jangan sampai nanti bahan yang mau dibalikin malah digunakan. Jadi dipisahkan dulu, dikasih label hold. Taruh sendiri Nah, ya. mungkin konfirmasi dulu ya, Pak ya, konfirmasi Ya. lagi kira-kira kami bisa nggak kirim hari ini atau kami kirim besok gitu. Nah, itu silakan. Jadi nanti Bapak dan Ibu sesuaikan dengan prosedur yang ada di Bapak dan Ibu. Dimasukkan dalam prosedur pembelian saja Bapak dan Ibu ya. Kalau misalnya ada barang yang tidak sesuai, berarti akan langsung dikembalikan, dikonfirmasi tanggal pengembalian di tanggal berapa nanti dicantumkan. Seperti itu. Oh, intinya terlampir sama prosedur pembeliannya ya? Betul, Pak. Masukin di prosedur pembelian aja biar nggak banyak prosedur. Siap. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Pak. Bapak dan Ibu, kalau ada yang prosedurnya bisa digabung, boleh digabung biar tidak terlalu banyak prosedur ya. Yang tadi nih yang tentang terkait retur, boleh masukkan di prosedurnya pembelian. Jadi kalau misalnya mau tanya bahan yang ketika pembelian bahannya bahan tidak sesuai, bisa oh ternyata harus diretur, oh ada di prosedurnya pembelian. Gitu ya. Siap. Atau masuk di prosedur ketidaksesuaian produk tidak sesuai kriteria juga boleh ya Bapak dan Ibu itu. Tapi kalau tidak sesuai kriteria kan juga ada produk yang dimusnahkan. Berarti nanti Bapak dan Ibu statementnya harus lebih jelas. Izin Oke, Bu ya, sudah? tinggal ke bawah, Bu. Turunkan lagi ya Bapak dan Ibu, kita turunkan ke bawah nih. Ya, lebih banyak. Ini sudah saya boleh tutup dari rencana tanggal penyelesaian. Nah, eh, kegedean nggak Bapak dan Ibu? Atau saya kecilkan lagi ya? Pas, Bu. Pas, udah. Nanti yang angka yang keempatnya boleh nanti saya turunkan lagi. Langsung dituliskan ya Bapak dan Ibu. Jadi setelah Bapak dan Ibu selesai ini bisa langsung diupload ya. Jadi nggak ada tugas yang kurang nih. Besok info kelulusan Bapak dan Ibu sudah bisa dinyatakan lulus. Jadi tinggal nunggu sertifikatnya ya. Nanti sertifikat sudah keluar, Bapak dan Ibu bisa proses sertifikasi.
Sambil nunggu proses sertifikasi, Bapak dan Ibu boleh penuhin prosedur-prosedur yang kurang, dicicil, dibuat ya. Jadi nanti kalau auditor datang tanya prosedur, Bapak dan Ibu sudah punya prosedurnya. Terus untuk laporan kerjanya Bu tadi di-upload juga? Yang mana, Pak? Laporan tadi? Iya, kan jadi satu, Pak. Ya, ini Iya, formnya jadi satu, Bapak dan Ibu. Jadi di iya, tugas iya, 3 satu halaman ya. hanya satu form, satu lampiran saja. Bu, scroll ke bawah lagi, Bu. Oke, sudah selesai? Pak, ya poin 4 lagi. Izin Bu, scroll yang bagian bahan, yang bagian checklist bahan ke atas Bu. Adik saya ada yang ketinggalan. Ada nomor 4 belum? Saya buka dari atas lagi ya. Nah, barangkali Bapak dan Ibu ada yang ketinggalan. Nah, ini dicek lagi. Sudah sesuai? Ya, saya turunin ya, Bapak. Nah, ini jangan lupa diisi nih, Bapak dan Ibu yang paling atas ini. Nah, ini tadi identitasnya Bapak dan Ibu. Diisi. Kemudian isi ini. Saya turunin checklistnya. Nah, ini saya kecilin deh. Nah, ini. Ya, checklistnya ini. Bapak dan Ibu perhatikan sudah sesuai. Ya. Nah, ini sampai dokumen pendukung bahan. Kemudian kita turun lagi ke tanda tangan. Ini Bapak dan Ibu jangan lupa tanda tangannya. Tulis Pak Chandra, Pak Rahmat. Saya turunkan lagi ini laporannya. Nah, ini laporannya sampai tadi referensi. Ya. Nomornya jangan lupa Bapak dan Ibu tuliskan. Ini. Sudah? Dicek lagi Bapak dan Ibu. Nah, ini laporan audit ya. Bapak dan Ibu laporan audit itu sampai sini. Ya, sampai form yang atas ini. Kemudian evaluasinya ini. Coba dicek lagi Bapak dan Ibu. Akar penyebab, tindakan perbaikannya sudah dituliskan semua atau belum? Tuh, oke, sudah saya turunin ya ke poin 34. Poin 34. Nah, ini sudah dituliskan tanda tangannya jangan lupa Bapak dan Ibu. Oke, sudah dituliskan semua Bapak dan Ibu. Bentar Ada Bu, yang yang nomor 4 ketinggalan? belum Bu. Oke, nomor 4. Nanti dikirimkan dalam bentuk PDF, diupload ya, Bapak dan Ibu. Sudah bisa langsung diupload. Ya, tugas saya tadi Bu Alvin ya, kayak sudah bisa diupload sama Bapak dan Ibu. Jangan lupa tugas satunya.
Oke, sudah Bapak dan Ibu? Boleh di-close? Atau ada yang masih tertinggal? Sudah, Bu. Sudah ya. Yang lain sudah, Bapak dan Ibu? Bu, sudah Bu. Sudah ya, oke. Boleh saya close ya, Bapak dan Ibu, layarnya. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, tugasnya tidak boleh dikirimkan screenshot, tidak boleh dikirimkan capturean. Dikirimkan dalam bentuk PDF, ya. Dikirimkan dalam bentuk PDF, di save-nya PDF, baru dikirimkan di tugas 3, ya Bapak dan Ibu. Kemarin yang pertama, Bu Afin menyusun, itu tugas 1 yang Bapak dan Ibu kerjakan manual SCPH-nya sampai lampiran 14, ya. Kemudian tugas 2 yang tadi Bu Afin sampaikan juga, ya, terkait dengan pengawasan dan penanganan produk tidak sesuai kriteria halal. Kemudian tugas 3 yang saya sampaikan, Bapak dan Ibu, setidaknya tugas 2 dan 3 sudah harus diupload. Pastikan tugas 1-nya juga sudah selesai. Kalau ada perbaikan, diperbaiki, kemudian infokan ke fasilitatornya, Pak Bu, saya sudah selesai perbaikannya. Sudah saya perbaiki, ya, kirimkan lagi perbaikannya. Biar fasilitatornya tahu kalau Bapak dan Ibu sudah diperbaiki. Ya, begitu. Ada yang ingin ditanyakan sebelum nanti kita tutup, Bapak dan Ibu? Bapak dan Ibu jangan telat. Hari ini kita ada materi terakhir di nanti terkait dengan NIB dan si halal, ya, Bapak dan Ibu. Kemudian nanti setelah break asar kita ada post-test. Jangan sampai Bapak dan Ibu terlewat ikut post-test, ya. Kita masih ada materi berikutnya setelah istirahat nanti pukul 12 sampai pukul 13.00, Bapak dan Ibu. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu? Tugasnya yang terkendala, ada yang belum ngumpulin? Ada, Bu. Ada. Perbaikan ya, Bu ya? Ada perbaikan ya? Enggak, Bu. Tugas 2 sama 3 belum diupload. Oke, tugas. Nanti dirapihin lagi, dicek lagi yang tugas 2-nya ya, Bapak dan Ibu, yang tadi Bu Afin. Ya, dicek lagi, dituliskan sama Bapak dan Ibu di bentuk PDF. Oke. Tugas 1-nya, Bapak dan Ibu, sudah selesai semua? Sudah Bu. Oke, sudah ya, Bapak dan Ibu. Semoga pelatihan hari ini kita lancar. Bapak dan Ibu jangan lupa post-test, penting ya. Post-test nanti Bapak dan Ibu harus ikut tepat waktu. Pukul 15, sebentar saya cek jadwal dulu agar tidak salah. Kalau kita post-test nanti kita di pukul ini jam 2, jam 15.30 sampai 16. Kita post-test di pukul 16 ya, Bapak dan Ibu. Kita post-test di pukul 16 waktu Indonesia Barat. Nanti jangan sampai terlambat. Ya, harus ikut post-test Bapak dan Ibu. Jadi poinnya kurang kalau nggak ikut post-test. Oke, cukup? Untuk tugas 2 dan 3, Bu, terakhir paling telat jam berapa? Oh, semua tugas Bapak dan Ibu, saya berharap untuk 2 dan 3 udah bisa diupload. Karena kan tadi tinggal Bapak dan Ibu tinggal mengikuti ya. Itu. Kemudian perhatikan lagi tugas 1-nya. Kalau sudah sesuai langsung diupload juga. Ya, jadi nanti Bapak dan Ibu tugasnya nggak ada yang pending. Ya, walaupun misalnya Bapak dan Ibu sekarang ada yang tugasnya belum selesai, itu nanti saya tunggu sampai paling telat itu pukul 20.00 sudah tugasnya sudah fix dikumpulkan. Ya, jadi jangan menunda kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan dari sekarang, lebih baik diselesaikan dari sekarang. Seperti itu. Ya. Siap, Bu. Sudah Tinggal saya upload dikerjakan semua, tugas Bu. 2. Oh, Tugas bagus, 3 Bu. sudah saya upload. Sudah. Oke, good, Pak. Sudah di PDF kan, Pak? Sudah semua Bu. Sudah dalam bentuk Laporannya PDF. sudah semua Bu. Oke, sudah dalam bentuk PDF. Gampang ya, Bapak dan Ibu. Bentuk PDF-nya Bapak dan Ibu tinggal save as PDF. Ya.
Nih, seperti ini. Saya contohkan lagi, Bapak dan Ibu saya share ya. Ini bentuknya kan masih Word nih ya. Bapak dan Ibu di sini ada file di laptopnya. PDF, Terus save as. Ya, save PDF, Bu. as. Terus ada misalnya di save di Download. download. Misalnya. Nah, tinggal di PDF. Nah, nanti langsung kesimpan sama Bapak dan Ibu. Ya, seperti itu. Oke, jadi nanti dibaca sama fasilitatornya, tugasnya rapi ya Bapak dan Ibu. Itu jadi nggak acak-acakan, nanti dibacanya Bapak Ibu fasilitatornya jadi jelas. Masih dua materi nih, di sana kuasa siji. Ya. Ya, Tinggal nanti Bapak dan Ibu materi untuk terkait dengan NIP dan si halal. Nanti di pukul 13.00 ya. Sama post test. Jangan sampai tidak ikut post test Bapak dan Ibu. Oke, baik. Cukup Bapak dan Ibu? Oh, izin bertanya, Bu. Boleh, silakan Pak. Untuk post test itu nanti diupload juga. Sedangkan kan tadi udah 3 tugas diupload. Kalau Apa post test gimana? nggak diupload, Pak. Nanti Bapak dan Ibu buka. Ini masih ada cukup waktu 3 menit. Bapak dan Ibu yang belum absen, silakan absen dulu. Nah, dicek sudah absen apa belum. Ya, kalau post test tidak diupload, Pak. Jadi nanti pukul 16.00 ketika Bapak dan Ibu buka login sistemnya, muncul menu post test. Kalau sekarang menunya belum muncul karena belum waktunya untuk post test. Itu ya. Dia akan Siap, muncul Bu. Terima kasih. sama-sama Pak. Dia akan muncul ketika waktunya sudah dimulai. Jadi akan dimulai pukul 16.00 akan berakhir di 16.30. Jadi waktu Bapak dan Ibu mengerjakan cuma 30 menit untuk 20 soal. Ya. Jadi nanti jangan sampai terlambat. Baik, Bapak dan Ibu, kita istirahat. Bu, Silakan. ingat kirim materinya, Bu. Iya, Pak, siap. Saya kirimkan langsung. Bapak dan Ibu, silakan istirahat, sholat, makan. Kita kembali lagi di 13.00 untuk materi berikutnya. Saya akhiri dulu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah mengerjakan dengan baik. Tadi membantu pengerjaan. Kita sudah diskusi dengan baik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita ketemu lagi 13.00 Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi